Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada hari ini. Pada jam sekarang adalah pelajaran fisika. Fisika sebenarnya adalah salah satu cabang IPA yang pernah kalian pelajari waktu SMA. Ilmu IPA itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Apakah fisika itu? Fisika adalah ilmu yang pelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi pada suatu materi atau energi yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu adalah pengertian fisika. Loh, saya kan anak bahasa dan IPS. Kenapa belajar fisika lintas minat? Nah, anak-anakku, kenapa kalian belajar fisika? Kita lihat. Kenapa harus kita belajar fisika? Biarpun kalian kelas bahasa. Fisika yang kalian pelajari adalah fisika lintas minat. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Kenapa harus belajar fisika? Yang pertama, fisika itu melatih kita itu berpikir logis. Ketemu tiap minggu sekali sama Mr. Perry, kita akan berpikir logis tentang kehidupan sehari-hari, gejala alam, tentang hitung-hitungan matematik di dalam pelajaran fisika. Contoh sederhana. Kenapa apel itu jatuh dari pohonnya? Padahal bumi itu bulat. Bisa jadi kenapa dia nggak terbang? Kenapa benda itu jatuh ke bawah? Di dalam fisika dipelajari. Kenapa benda mobil, contoh mobil itu bergerak semakin lama semakin cepat? Di fisika itu dipelajari. Kenapa di dalam listrik ada yang disebut dengan energi listrik, gaya listrik, dan medan listrik? Di fisika itu dipelajari. Kenapa antara kutub utara dan kutub selatan terjadi tarik-menarik? Sedangkan yang sejenis utara dengan utara atau selatan dengan selatan terjadi tolak mengukur. Di fisika dipelajari. Yang kedua, dalam belajar fisika kita akan mengerti fenomena alam yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Contoh sederhana. Ketika hujan, ada petir. Petir itu kenapa terjadi petir? Nah, itu di fisika dipelajari. Ada bintang pada malam hari. Kenapa bintang itu terlihat sangat kecil? Padahal dia sebenarnya bintang itu adalah kumpulan dari planet-planet. Di fisika dipelajari. Di dalam tubuh manusia itu sebenarnya ada listrik-listrik yang mengalir. Di fisika dipelajari. Yang ketiga, fisika itu sebenarnya ilmu yang relevan atau sangkut paut dengan ilmu bidang lain. Contoh, dalam kedokteran, semua alat kedokteran itu pasti menggunakan alat-alat dan teknologi fisika. Contoh sederhana, X-ray diffraction atau XRD, sinar X. Kalau kalian mau ronsen, itu menggunakan sinar X, itu fisika. Kalian mau scanning otak, kepala, jantung, dan sebagainya, itu menggunakan alat fisika. Dan lain sebagainya. Contoh lain, arsitek. Seorang arsitek pasti belajar fisika. Ilmu fisika apa yang dipelajari? Kesetimbangan, benda tegak, kemudian tekanan, kemudian hukum Pascal, dan lain sebagainya. Itu di SMP kalian pelajari. Tapi di arsitek nanti mereka akan pelajari semua. Nah, itu ilmu fisika. Yang keempat, fisika mengikuti perkembangan teknologi yang akan terjadi. Dan semakin lama teknologi akan semakin maju. Contoh sederhana. Dulu, mesin pertama kali diciptakan itu menggunakan tenaga uap. Semakin perkembangan zaman, mesin bergerak menggunakan solar. Semakin ke sini menggunakan listrik, dan
akhirnya terakhir mesin itu menggunakan yang paling canggih, yaitu robotik, dan pasti nanti mesin menggunakan sistem Android. Itu adalah perkembangan dalam fisika dipelajari. Televisi dulu menggunakan tabung. Semakin kesini televisi semakin datar, dan akhirnya televisi itu bisa dibawa kemana-mana menggunakan genggaman tangan yang disebut dengan handphone. Itu di fisika dipelajari. Dulu telepon ukurannya besar. Sekarang semakin kesini telepon semakin canggih, dan bahkan kita bisa melihat lawan kita ketika kita sedang telepon. Itu di fisika dipelajari. Yang kelima, ketika kita belajar fisika, mungkin menurut orang lain kita dilihat itu orang pintar. Betul nggak? Nah, ngaca sendiri aja. Ya, pokoknya itu dia. Oke? Apa saja batasan yang kita pelajari dalam semester ini? Yang pertama, besaran dan pengukuran. Yang kedua, konsep vektor. Yang ketiga, kinematika gerak lurus. Untuk pengambilan nilai, kita ada 3 kali ulangan harian. Ulangan harian ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk ulangan harian pertama, kita materinya tentang besaran dan pengukuran. Untuk ulangan harian kedua, kita materi tentang konsep vektor. Dan untuk ulangan harian ketiga, kita menggunakan materi kinematika gerak lurus. Ketika ulangan harian kalian tidak tuntas, maka ada disebut dengan remedial. Jika remedial pertama tidak tuntas, maka menggunakan remedial kedua. Remedial kedua tidak tuntas, maka menggunakan remedial ketiga, terakhir. Dan kalau remedial 3 nggak ada, tidak diperlukan, terpaksa menggunakan remedial kedua dan menggunakan nilai apa adanya. Pengambilan nilai, kita menggunakan aplikasi namanya Quizy atau Google Classroom. Dan untuk proses belajar mengajar tatap muka, kita menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Untuk tugas, bisa kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang nanti akan kalian pelajari. Oke, begitu saja dari Mr. Ferry. Tetap semangat belajar fisika. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.